kembali lagi dengan saya Ria Putri Ayu Ningtyas dan Ismi Deliana di channel Keluarga ME. Oke, udah ada Kak Ismi di sini yang sebagai promotor Oppo ya, kayak yang di video sebelumnya. Berarti hari ini kita mau review produk lagi dari Oppo. Nah, hari ini kita mau review HP Oppo apa, Kak Ismi? Kita mau review produk dari Oppo yang series A-nya nih Kak. Apa tuh? Oppo A54. Deng, deng, deng. Ini dia Oppo A54 ya. FYI nih guys, Oppo A54 ini adalah pengganti dari Oppo A53 yang sebelumnya gitu Kak. Oke. Berarti pasti ada perbedaan dong ya antara Oppo A54 ini dengan yang sebelumnya ya, series yang A53 ya. Oke, kira-kira apa aja sih perbedaannya antara Oppo A53 dengan Oppo A54 yang terbaru ini? Tonton video ini sampai selesai ya, dan jangan di skip. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, kalian jangan lupa like, komen, share ke sosial media yang kalian punya ya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe sekarang ya. Yuk kita tungguin. Udah atau belum? Udah. Yuk kita langsung aja ke videonya. Oke, mari kita mulai unboxingnya. Ya, kita buka. Oke. Dia yang pertama langsung muncul di apa ini? Kita tengoklah. Kita tengok saja. Oke, ini dapat kartu garansi, dapat buku petunjuk atau manual book, dan juga ada dapat jarum buat impaknya. Dan ada apa ini? Silikon. Oke, ada silikon juga. Nah, ini udah langsung tampak di HP-nya ya, unit utamanya. Boleh diambil Kak Ismi HP-nya. Oke, geser dulu guys. Nah, ini dia handphonenya si A54 ini. Boleh bagian belakangnya. Wow, cantik banget guys. Ya, ini kameranya. Ini kita pakai yang warna hitam. Nah, di bawah si HP-nya ini ada seperti biasa seperangkat alat charger. Seperangkat alat chargernya. Oke. Nah, untuk spesifikasi lengkap dan detail dari desainnya, kita langsung aja ke video selanjutnya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kan tadi kan udah dibilang kalau misalkan HP Oppo A54 ini itu pengganti dari Oppo A53 yang sebelumnya. Nah, perbedaannya itu apa aja sih dengan HP Oppo A53 yang sebelumnya? Kita mulai dari layar dulu deh, dari layar. Oke, untuk layar sendiri di Oppo A54 dan Oppo A53 ini nggak terlalu beda banget Kak perbedaannya gitu. Nah, di Oppo A53 yang kemarin itu layarnya itu 6,5 inch yang display, dan di Oppo A54 ini layarnya 6,51 inch itu pancol display gitu. Jadi perbedaannya nggak terlalu signifikan banget gitu Kak. Oke. Dan biasanya kalau misalkan HP ada upgrade-nya nih, biasanya desainnya juga pasti beda ya. Nah, perbedaannya itu apa dari si desainnya ini? Kalau di desainnya sendiri itu ya Kak, udah kelihatan pasti untuk apa
bagian kameranya, gitu kan. Di bagian kameranya Oppo A53 dan Oppo A54 ini berbeda gitu kan Kak. Ya kalau untuk A53 udah tahu lah Kak, kayak gini ya. Nah, terus untuk yang Oppo A54 ini kameranya kayak gini Kak. Agak lebih kotak gitu. Nah, Dan lebih kekinian banget ya modelnya. kan sebenarnya hampir sama Reno 5F Kak. Kalau kita sekilas lihat gitu, A54 ini hampir sama Reno 5F yang sebelumnya kita review. Oke. Nah, terus untuk yang desain ini dari fingerprint Kak. Oh iya, fingerprint. Ya, di Oppo A53 ini fingerprintnya di back gitu Kak, di belakang. Masih di belakang sini ya. Nah, kalau di Oppo A54 ini fingerprintnya itu udah di samping. Kayak fingerprint Kak. Gitu. Oke. Berarti kalau fingerprintnya itu ada di samping ya guys ya. Ada di samping. Kalian jangan nyari-nyari lagi. Ada di samping. Oke. Dari layar udah, dari desain juga udah. Sekarang kita lanjut ke baterai. Dari baterainya dia ada perbedaan nggak dengan yang sebelumnya? Enggak sih Kak, kalau buat baterainya sama pengecasannya itu sama aja. Iya, baterainya itu 5000 mAh, sama-sama 5000 mAh, dan pengecasannya juga sama 18 Oke, berarti untuk cepat lah untuk pengecasan juga di baterai yang 5000 mAh itu. Oke, berarti untuk baterai sama untuk pengecasan itu sama ya, nggak ada beda dengan Oppo A53 yang sebelumnya itu. Gitu Kak. Terus di walaupun baterainya 5000 mAh gitu desainnya, tapi tetap sekian Kak, tipis juga gitu. Tetap tipis banget betul ya. Tipis banget itu, jadi nggak berasa kayak lagi megang HP gitu saking tipisnya. Oke, kalau dari baterai sama pengecasan dia nggak ada beda. Kalau dari kameranya sendiri dia ada perbedaan nggak sih? Kalau buat kamera nggak ada perbedaan juga Kak. Jadi untuk kamera depannya itu 16 megapiksel, sama-sama 16 megapiksel, dan untuk kamera belakangnya itu sama aja 13 megapiksel plus 2 megapiksel plus 2 megapiksel. Sama aja Kak. Berarti nggak ada beda. Berarti dari segi baterai sama dari segi kamera itu dia sama ya, nggak ada beda sama sekali. Sekarang kita lanjut ke bagian chipsetnya. Nah, ada beberapa orang yang kalau misalkan mau ganti handphone nih, dia agak milih-milih soal chipsetnya yang dipakai si handphone tersebut. Nah, kira-kira apa sih perbedaan chipset antara A54 sama A53? Chipset yang dipakainya itu apakah ada perbedaan atau enggak? Itu Kak. Untuk perbedaan dari chipsetnya nih Kak, di Oppo A53 yang kemarin itu menggunakan Snapdragon 460 gitu. Nah, sedangkan di Oppo A54 ini menggunakan MediaTek Helio P35. Yang mana MediaTek Helio P35 ini Kak, ada beberapa peningkatan teknologinya Kak, yaitu tercepat, terhemat, dan juga terpintar gitu. Yaitu ada namanya MediaTek Core Pilot Technology, dan juga namanya AI Enhancement kamera fitur Kak. Jadi ada beberapa memang teknologi yang ada di Oppo A54 ini yang nggak ada di Oppo A53 kemarin. Berarti gitu. ini nggak kalah bagus ya? Nggak kalah bagus. Gitu. Nggak kalah bagus guys. Meskipun ini pakai yang MediaTek kalau yang untuk Snapdragon, tapi ini udah ada peningkatannya. Iya. Jadi itu nggak kalah bagus ya, bahkan jauh lebih bagus ya dibanding yang Snapdragon yang itu. Ini jauh lebih bagus karena ada beberapa peningkatan tadi. Ya, selain itu ada lagi nggak sih Kak perbedaannya? Ada Kak, yaitu di Oppo A54 ini Kak, ada namanya teknologi IPX4 Kak. Yang mana IPX4 ini Kak, itu kalau misalnya Kakak ngangkat handphone pada saat hujan ataupun tangan Kakak basah ketika Kakak habis cuci tangan, itu nggak akan mempengaruhi Kak, karena ada namanya teknologi pelindung gitu Kak, untuk melindungi gangguan dari luar gitu, dari air, angin ataupun debu. Oke. Berarti kalau misalkan kalian lagi kena hujan nih, terus tiba-tiba lagi nggak ada tempat neduh gitu kan, ada telepon masuk, siapa tahu penting, diangkat aja, itu berarti nggak masalah ya, nggak bakal ada masalah sama si handphone ini, karena dia udah ada pelindungnya gitu ya. Oh gitu. Ya memang Kak. Maksudnya hanya sekedar mengangkat telepon gitu, nggak sambil hujan-hujanan berjam-jam atau cuma sampai sebentar aja gitu kan. Iya. Kalau misalkan pakai terus-menerus ya rusak gitu, maksudnya nggak lama-lama juga gitu ya. Bukan berarti ini adalah ini Kak, tahan air. Bukan berarti tahan air. Bukan water resistant ya guys ya. Cuma perlindungan
kecil aja, kalau misalkan tangan kalian basah atau dalam kondisi hujan terdesak, ada telepon itu ada pelindungnya. Berarti ini bukan water resistant sepenuhnya, ya. Oke, dari chipset udah, ada lagi nggak sih perbedaannya dengan Oppo A53 yang kemarin itu, Kak? Di bagian RAM-nya Kak, sama internal. Nah di bagian RAM-nya Oppo A54 ini internalnya jauh lebih besar Kak. Nah di Oppo A53 kemarin internalnya 4/64. Iya. Itu harganya yang 2 jutaan ya. Nah terus di Oppo A54 ini RAM-nya itu 4, internalnya 128 gitu. Oh, dua kali lipat ya? Dua kali lipat lebih Kak. gede. Ya memang harganya memang tambah 200.000 lagi gitu. Oh. Jadi berarti si Oppo A54 ini dia harganya lebih mahal 200.000 ya, lebih mahal 200.000, tapi kakak bisa dapetin internal yang jauh lebih gede dan juga teknologi yang lebih canggih gitu kak, yang belum ada di handphone A53 sebelumnya gitu. Yang memang Oppo A53 penjualannya itu sangat ngebum gitu ya kak, sampai banyak banget, kebanyakan orang itu enggak Kita sering kehabisan juga, sering kehabisan, sering banyak yang nyari. alokasinya itu jarang banget ada gitu karena memang banyak banget diminati. Nah Oppo A54 ini nggak kalah jauh gitu dari Oppo A54 gitu, bahkan spesifikasinya pun lebih gahar ini kak daripada A54 gitu. Banyak juga yang udah minat gitu dari pertama dia launching, banyak banget yang memang tertarik dengan handphone ini karena dari desainnya itu ada 2 pilihan warna hitam dan warna blue gitu kan. Itu customer atau user itu tertarik banget sama handphone ini gitu. Elegan banget, super kekinian banget ya desainnya guys. Ya. Mantap banget. Selain itu ada lagi nggak sih kak? Ada kak, ada beberapa tambahan kak, nilai plus lah gitu ya kak dari Oppo A54 ini masih ada lagi. Apa itu? Nah layarnya tuh yang nyaman kak gitu, layarnya yang nyaman. Ada beberapa teknologi yang namanya Sunlight Screen 550 nit gitu, yang mana ini akan mencerahkan atau meningkatkan pencahayaan atau pencerahan layar itu 4,5% gitu, jadi lebih cerah gitu kak. Nah, terus untuk layarnya sendiri ini yang udah punch hole display gitu kan, kameranya di bagian sini. Nah, pastinya layarnya lebih besar gitu kan, Kak. Nah, memang sekarang sama dengan Oppo A54 gitu kan. Tapi memang di Oppo A53 kemarin itu namanya Neo Display. Nah, yang ini namanya punch hole display. Lebih bagus punch display gitu kak gitu. Nah terus ada namanya Moonlight Screen 2 nit. Jadi ketika kakak nih kalau lagi di keadaan gelap, nah kakak tidur tuh kan mau tidur, Sering main HP. sering main HP mau tidur tapi lampunya udah dimatiin gitu kan. Nah ini bisa menyesuaikan pencahayaannya kak, sehingga mata kita tuh nggak sakit gitu, tetap nyaman gitu kak ketika kita gunain. Kadang kan itu sampai sakit Perih banget. Kalau layarnya itu malam-malam. kontrasnya sampai full gitu kan. Nah di sini itu layarnya bisa menyesuaikan, bahkan tetap cerah gitu kak. Tapi Walaupun cerah, tapi mata tetap nyaman gitu. Iya, betul. Oke, wah, mantap banget. Oke, tadi kan harganya katanya lebih mahal 200.000. Memang ini harga si HP ini tuh berapa kak? Kalau Oppo A54 ini ya, ini harganya 2699. Oke, Jadi 27. 2.700.000, masih di bawah 3 juta. Iya, Masih di bawah 3 juta guys. Ini masih di bawah 3 juta. Kalian udah dapat HP sekeren ini, secanggih ini, sepintar ini gitu loh. Masih di bawah 3 juta dan kalian udah dapat HP super kekinian yang terbaru ini masih di bawah 3 juta. Kalau yang A53 kemarin kan itu 2,5 gitu kan kak. Beda 200.000 doang. Dan itu udah ada upgrade terbarunya itu ada. Dan yang paling kelihatan banget itu dari internalnya sih. Iya. Itu dia 2 kali lipat ya dari Dan yang juga sebelumnya. kalau ini dari fingerprint ya kak. Iya benar dari desainnya sendiri ya. Dari internalnya dia 2 kali lipat lebih besar. Cuma nambah 200.000 aja, dan dari fingerprintnya dia udah nggak ganggu dari desain si HP ini sendiri. Yang A53 ada di sini masih kelihatan fingerprintnya. Nah kalau yang ini udah di side, udah di samping, dan bentuknya dia masih slim banget ya, slim banget, super tipis banget. Walaupun baterainya cuma 150 mAh. Ya benar-benar. Wow, kekuatan baterainya besar, tapi dia tetap
semangat gitu guys. Wah super mantap ini, mantap. Ayo guys, buruan di order ya, karena ini udah cukup banyak juga yang minat. Sebelum kehabisan lagi kayak yang sebelumnya, sebelum barangnya susah dicari, mumpung masih ada, ayo buruan di order. Oke? Nah, terus untuk garansinya sendiri nih kak, Oppo itu ada namanya garansi make cover gitu ya kak. Nah, garansi make cover itu sendiri apa aja sih? Yang pertama itu ada garansi aksesoris itu 6 bulan. Garansi mesin itu 1 tahun, garansi software itu seumur hidup, dan juga ada garansi tukar unit baru nih kak gitu. Nah, garansi tukar unit baru itu syaratnya itu ketika dalam seminggu kakak beli handphone ini, terus handphonenya itu tiba-tiba mati total, padahal enggak jatuh ataupun kena air gitu, tiba-tiba mati aja gitu, karena itu dari mesinnya atau emang dari handphone tersebut gitu kan, bawaannya itu bisa kita tukar unit baru itu dalam seminggu gitu. Tanpa maksudnya jatuh ataupun kena air gitu, tanpa kerusakan dari kita sendiri. Kalau misalkan dia rusak karena bawaan HP-nya itu masih bisa tukar baru gitu ya? Iya, soalnya nanti kita bawa ke service center itu akan terlihat Dicek semua, Kak. juga. Iya, di komputernya dulu, di mesinnya itu kelihatan ngedetect gitu, ini handphone kenapa gitu. Kalau memang dari handphonenya sendiri itu bisa ganti tukar unit baru gitu. Tapi kalau misalnya itu jatuh atau kena air, itu bisa kita servis gitu kak. Tapi mengeluarkan biaya, Menyesuaikan aja dengan Menyesuaikan. kerusakannya gitu ya berarti ya. Tapi kalau misalkan dia ada kerusakan dari si HP ini sendiri, bawaan si HP-nya dalam waktu 1 minggu tiba-tiba mati total, nge-hang atau apapun itu kalian bisa dapat yang baru ya. Ya. Dan juga servis sendiri ini itu nggak mahal, misalnya itu atau kebanting jatuh gitu atau kena air, atau LCD-nya itu gantinya nggak mahal kayak di konter lain gitu. Memang ini LCD Oppo sendiri gitu, dari service centernya langsung gitu. Berarti yang penting kalian langsung bawa ke service centernya aja gitu Iya, ya. Ke service center resminya biar dia bisa kalau misalkan ada garansi bisa klaim garansi, dan kalau misalkan memang kena biaya dia harganya lebih murah. lebih rendah juga gitu. Jadi kakak nggak usah ragu lagi untuk beli handphone Oppo ini sendiri gitu kan. Nah terus juga ada sudah dipakai oleh 370 juta lebih pengguna gitu kan. Terus sudah tersebar juga 100 titik service center yang ada di Indonesia. Ada juga tersebar 400.000 retail store yang ada gitu kan. Jadi kakak nggak usah ragu lagi beli handphone Oppo. Dan belinya di kita gitu di Tetap di mahkota elektronik ya, yang pastinya tetap di mahkota elektronik. Karena apa? Karena mahkota elektronik sendiri sudah bergabung langsung atau bekerja sama langsung dengan perusahaan handphone tersebut kayak Oppo, Vivo, dan lain-lainnya. Kita langsung bekerja sama dengan pihak brand-brand tersebut, jadi udah dijamin kualitasnya 100% original, jangan diragukan lagi, garansi resmi. Pokoknya ini no KW-KW, no kaleng-kaleng, no tipu-tipu ya. Ini benar-benar original, produk-produk original, karena kita langsung bekerja sama dengan Perusahaan dari si brand tersebut ya. Makanya ayo buruan kalian ordernya harus di kita ya. Di kita bisa, untuk ordernya kalian bisa melalui WA di nomor 0838 0534 2405, atau kalian mau datang langsung, cek langsung, boleh langsung datang ke Mi Ponsel ya, di Mi Ponsel di Jalan Irigasi Cipon, Blok C5 nomor 8 Cipondo Tangerang. Itu tempatnya ada di samping gerbang perumahan Polri Presiden ya, yang ada di Pujasera Kopi Kongke ya. Oke? Dan kalau misalkan kalian untuk online untuk online ada, itu kita juga melayani di
bisa melayani COD ya, melayani COD, pembayaran di tempat untuk wilayah Jabodetabek Bangka Belitung itu kita bisa antar. Kalau kalian agak ragu order online nih, takut misalkan barang nggak datang atau apa gitu kan, tapi nggak bakalan sih. Kalau order di kita itu nggak bakalan, kita dijamin amanah 100%. Kalau kalian udah order dijamin itu langsung kita kirim. Kalau misalkan kalian masih agak ragu buat order online, kalian bisa langsung order via WA yang tadi, dan untuk pembayarnya bisa COD gitu, bisa COD bayar di tempat ataupun transfer di tempat, itu bisa banget. Makanya ayo buat kalian buruan di order di kita langsung ya, jangan ragu-ragu lagi sebelum kalian sebelum stoknya itu kalian kehabisan kayak yang kemarin, karena ini udah banyak banget peminatnya guys. Kalian tahu sendiri harga di bawah 3 juta udah dapet HP sekeren ini guys, secanggih ini, apalagi kurang apalagi. Nah oke guys, udah di penghujung videonya nih. Terima kasih banyak pokoknya buat Kak Isni yang udah nemenin aku hari ini ya, yang udah nemenin aku dan nemenin kalian semua hari ini. Iya, sama-sama Karya. Semoga cepatnya ini dia ajak collab lagi sama Karya nih. Siap. Oke guys, cukup sekian video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye bye.